وما لعينيك إن كنت فهمنا وما لقلب إن كنت يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara, Hijrah Nuhade kali ini ingin membahas tentang Al-Qur'an yang diturunkan seakan-akan untuk kita. Rombongan Bani Tamim telah datang menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka memohon kepada Rasulullah untuk ditunjukkan pemimpin buat mereka. Tapi sebelum Nabi memutuskan siapa yang akan memimpin, tiba-tiba Abu Bakar berkata, "Angkat Al-Ka'ka bin Ma'bad ya Rasulullah sebagai amir kami." Namun Umar pun berkata, "Tidak, angkatlah Al-Aqra bin Habis." Lalu Abu Bakar berkata lagi, "Kamu hanya ingin membantah aku saja." "Tidak," kata Umar, "aku tidak bermaksud membantahmu." Lalu keduanya berbantah-bantahan sehingga suara mereka terdengar makin lama makin keras. Waktu itu turunlah ayat Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullah innallaha sami'un alim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qaul kajahri ba'dikum ba'da an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Sadaqallahul aliyul azim. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya. Takutlah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menaikkan suaramu di atas suara Nabi. Janganlah kamu mengeraskan suara kamu dalam percakapan dengan dia, seperti kamu mengeraskan suara kamu ketika bercakap-cakap dengan sesama kamu sendiri. Nanti akan hapuslah amal-amal kamu, sedangkan kamu tidak menyadarinya. Quran, Surat Al-Hujurat, ayat 1 dan 2. Saudara, setelah mendengar teguran itu, Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, demi Allah, sejak sekarang aku tidak akan berbicara denganmu kecuali seperti seorang saudara yang membisikkan rahasia." Lalu Umar pun berkata kepada Nabi dengan suara yang lembut. Mereka merasakan betul bahwa ayat Al-Quran itu berkenaan dengan mereka. Saudara, dalam riwayat yang lain, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Thabit bin Qais, mendengar juga ayat itu. Lalu ia pulang ke rumahnya dengan sedih. Ia menutup rapat-rapat pintunya dan tidak henti-hentinya dia menangis.
Beberapa hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia kehilangan dia. Beliau lalu bertanya kepada para sahabat, apa yang terjadi dengan Sabit? Orang-orang berkata, ya Rasulullah, kami tidak tahu apa yang terjadi padanya. Ia mengunci pintu rumahnya dan terus-terusan menangis. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Sabit dan meminta penjelasan. Ya Rasulullah, kata Sabit, telah turun padamu ayat ini. Janganlah kamu menaikkan suaramu di atas suara Nabi. Aku mempunyai suara yang sangat keras. Aku khawatir ini akan menghapus amal-amalku. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Anda tidak termasuk ke dalam ayat ini. Anda akan hidup dalam kebaikan dan akan mati juga dalam kebaikan. Saudara, ketika turun ayat Al-Quran yang berbunyi, Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Surat Luqman ayat 18. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan dirinya. Sabit datang juga kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil menangis. Ia berkata lagi, ya Rasulullah, telah turun padamu ayat ini. Demi Allah, aku senang yang bagus-bagus. Aku suka memimpin umatku. Aku khawatir yang disebut dalam ayat ini. Sekali lagi, Nabi yang mulia berkata dan menghiburnya. Tidak, kamu tidak termasuk di dalamnya. Bal ta'ishu hamidan wa tuqtalu syahidan. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kamu akan hidup dalam keadaan mulia dan akan terbunuh dalam keadaan syahid. Beberapa tahun setelah Nabi wafat, Sabit ikut perang dalam perang Yamamah. Seperti yang dinubuatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelumnya, ia gugur sebagai syahid. Saudara, Sabit mencapai derajat yang mulia karena sering mengukur dirinya dengan ayat-ayat Al-Quran. Ia merasa ayat-ayat Al-Quran itu turun tentang dirinya. Ia merasa ayat Al-Quran itu seolah-olah turun untuk dirinya. Oleh karena itu, hidup dan matinya diwarnai oleh Al-Quran. Semoga kita termasuk orang-orang yang merasakan bahwa Al-Quran diturunkan untuk kita semua. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.